Bu Emi, Bu Yeti, Bu Eka, Bu Nur, Bu Reni, Bu Lisa. Lagi izin pada sholat, Bu. Oh, lagi izin. Nah, kalau begitu kita berapa menit ya? Sampai 45 ya? Kita tunggu. Ya. Oke, Bu Ai, nanti langsung aja ya, karena saya masih memfasilitasi Rukol TGP Angkatan 9 ini. Ya. Baik, Pak. Baik, Ya, Pak Bu. Andri. Ini sudah Masih saya pada recordnya. Oh ya, masih pada sholat, Pak. Iya. Ya. Jam 15.45 ya, kita mulai.
Baik, ibu-ibu sudah adakah? Atau masih Sudah, Bu. belum? Sudah ada. Baik. Bu Eni, Bu Yeti, Bu Eka, Bu Nur. Udah Bu, siap Bu. Siap, baik. Siap? Siap. Siap menerima ilmu. Siap berjuang kembali ya Ibu Bapak. Iya. Ada bapaknya kayaknya itu Pak Urip atau Ibu ya? Soalnya baru Ibu. terlihat. Ibu, oh Ibu ya. Ibu Urip. Ibu Lisdar yang belum masuk tuh. Iya ya, Ibu Lisdar ya. Dari Bengkulu ya. Bu Reni dari Surabaya sudah ada belum? Belum terlihat ya. Belum terlihat ya. Baik, sambil menunggu ibu-ibu cantik yang lain masuk ke Zoom-nya, mungkin karena ada sesuatu hal, mudah-mudahan kita awali pertemuan kita dengan bacaan bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan untuk kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar dan Bapak dan Ibu, ibu-ibu cantik semua bisa lulus PPG-nya dengan baik. Amin. 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 Baik, kita lanjutkan ya. Sekarang saya mau mulai ke pembahasan terkait dengan pedagogik dulu ya. Pada ibu-ibu cantik. Bentar, saya izin share dulu. Ini ada, nah ini, baik. Ini terkait dengan soal-soal. Sudah terlihat? Belum? Belum, Bu. Belum ada. Ya. Diawali dengan kemampuan pedagogik ya, karena di sini kita sekarang ada PCK ya, ada soal-soal tentang PCK. Baik, kita awali dengan nih. Coba. Dalam suatu pembelajaran diperoleh data banyak siswa yang tidak aktif, maka Anda sebagai guru harus mengubah pendekatan pembelajaran. Pendekatan yang tepat untuk mengatasi hal tersebut adalah Scientific. scientific. Ya, sebentar. Pendekatan ini. Kalau konstruktivisme itu apa, Bu? Pendekatan apa? Ya. Oh ya. Ada konstruktivisme, kontekstual, saintifik, deduktif, dan induktif. Jadi konstruktivisme itu ini membentuk konsep sendiri. Jadi konsepnya itu secara sendiri ya. Kemudian ada kontekstual. Nah, kalau kontekstual itu membuat pembelajaran lebih bermakna. Selanjutnya ada saintifik. Nah, kalau saintifik itu berarti pembelajaran yang aktif ya. Kemudian ada deduktif. Nah, deduktif itu biasanya berpikir logis, biasanya konsep ya. Nah, selanjutnya ada induktif. Kalau induktif itu lebih ke keterampilan atau membuat sesuatu. Nah, tadi betul ya apa yang disampaikan oleh Ibu bahwa untuk membuat pembelajarannya itu aktif, maka kita gunakan pendekatannya yaitu pendekatan saintifik. Nah, kita lanjutkan ya. Selanjutnya. Proyek ya, Probas. Coba. Proyek, iya. Yang A. Baik. Model pembelajaran abad 21 yang menekankan hasilnya produk. Menekankan otomatis belajar sejak mulai dirancang, dilaksanakan, kemudian dievaluasi hasil belajarnya adalah. Ya, betul. Iya, betul. Produk proyek.
Betul ya, pembelajaran berbasis proyek. Proyek. Jadi menurut Bos dan Kaus, model pembelajaran berbasis proyek itu jadi pembelajaran yang menekankan pada aktivitas siswa dalam memecahkan berbagai permasalahan yang bersifat pemecahan permasalahan ya, sifatnya open ended ya, atau mengaplikasikan pengetahuan mereka dalam mengerjakan proyek untuk menghasilkan sebuah produk atau otentik tertentu. Gini, dengan PJBL ya Bu. proyek, iya PJBL, betul, dengan PJBL. Kalau kooperatif yang gimana Bu? Belajar kooperatif. Yang Iya. PBL kali ya Bu. Iya, jawabannya yaitu yang berbasis proyek atau PJBL ya. Kalau kooperatif berarti sendiri, simulasi dan peran ini biasanya dalam drama, diskusi, ya, kemudian ada kontekstual. Kalau kontekstual berarti berdasarkan kepada materi-materi pengetahuan, gitu ya Bu ya, pembelajarannya. Baik, ini pembahasannya tentang model pembelajaran berbasis proyek. PJL. Atau PJBL ya kita ingat. Baik, kita lanjutkan nih. Ari adalah anak rajin, memiliki sikap yang baik dan bahkan sering mewakili dalam kegiatan Olimpiade Sains Nasional. Tapi hasil laporan belajarnya dia memiliki 5 nilai di bawah KKM. Nah, tindakan sebagai wali kelas adalah nih, kalau misal kasus seperti ini, maka apa yang akan Ibu sampaikan nih? Apa nih? Sebagai mendiskusikan dengan orang tua terkait masalah ini. C. Nomor yang C. B Bu. Ya C. Ya. Yang mana Bu? Yang B. Kalau saya yang B. Salah. B Bu. Meminta masukan dari guru-guru. Meminta masukan dari guru-guru. Ada lagi? Iya yang B Bu. Baik. Ada yang B, ada yang C ya. Kita lihat jawabannya apa ya. Nah, berarti kita sebelum kenaikan kelas ya Ibu, sebelum kenaikan kelas kita pastikan terlebih dahulu untuk murid-murid kita yang memiliki olimpiade, bukan olimpiade saja sih ya sebenarnya, atlet atau yang lain-lain punya prestasi lah ya, memiliki prestasi yang di luar pengetahuan misalnya, kita diawali dengan bagaimana kita menyampaikan kepada anak didik kita supaya pembelajarannya harus tuntas karena berdasarkan kriteria kenaikan kelas Permendikbud nomor 23 tahun 2016 disebutkan ini masih KIKD ya Bu ya. Ini berarti masih ke kurikulum 2013. Nah, KI 1 dan KI 2 kompetensi sikap minimal baik. Kemudian KI 3 dan KI 4 itu tuntas dan nilai di bawah KKM itu tidak melebihi dari 3. Jadi karena tadi Ari itu memiliki 5 nilai di bawah KKM, maka secara otomatis dia itu tidak naik kelas karena tidak memenuhi kriteria dari kenaikan kelas. Nah, makanya untuk guru wali kelas ya, usahakan siswa-siswa yang berprestasi yang di luar pembelajaran harus tetap dikontrol supaya naik kelas gitu. Baik. Yang D itu apa tadi? Yang D ini tidak naik kelas, Bu. Tapi sekarang kita ini ya, karena kurikulumnya kita kurikulum merdeka berarti tidak ada kata tidak naik kelas ya. Kalau di kurikulum 2013 masih ya Bu ya. Ya. Tapi ada perbaikan Bu kalau remedial itu? Iya, tapi bisa, tetapi sebelum rapotnya diserahkan. Iya. Iya, kalau sudah rapotnya diserahkan berarti tidak naik. Gitu. Baik, kita lanjut ya di nomor 4. Baik Bu, ada yang akan membacakan Bu, silakan. Saat merancang pembelajaran, seorang guru ingin menyederhanakan konsep prinsip hukum yang kompleks sehingga memperjelas penyajian pesan secara tertulis. Media apa yang paling tepat dipilih oleh guru tersebut? A. Bagan, B. AV, C. Klip, D. Foto, E. Gambar. Apa nih? Gambar. Kalau merancang. Ini intinya adalah
menyederhanakan konsep prinsip hukum yang kompleks. Bagan. Bagan, betul. Bu. Betul, bagan ya. Karena bagan itu merupakan suatu media perbantuan untuk menyajikan pesan pembelajaran melalui visual dengan tujuan materi yang kompleks dan dapat disederhanakan sehingga siswa mudah untuk mencerna materi tersebut. Atau kalau kita sekarang itu mind mapping gitu ya, Bu. Bagan itu kan jadi lebih kompleks gitu, lebih mudah dibaca. Mapping, Bu. Ya. Mappingnya. Betul, lebih mudah dibacanya. Oke. Baik, kita lanjut. Ini ke selanjutnya nih, ya. Ada yang akan baca, Bu? Silakan. Ini masih ke kurikulum 2013 ya, Bu? Apa namanya? Pembelajaran. Namanya KD. Dasar ya. Betul. Namanya kompetensi dasar. Jadi kompetensi dasar itu merupakan sejumlah kemampuan untuk kemampuan yang harus dimiliki oleh peserta dalam satuan pendidikan dalam mata pelajaran, baik itu sikapnya, pengetahuannya ataupun keterampilannya. Ini KD. Betul ya. Betul, kompetensi dasar. Ini masih ke kurikulum 2013. Lanjutkan. Untuk masih ingat, Bu, saya udah kurmet. Sisa-sisa. Iya. Lanjut. Ini apa namanya? Proses pembelajaran di mana siswa disuruh PBL. Project Basic Learning. Project Basic Learning. Iya. PBL. Ada lagi yang lain? PJBL ya, Bu. Program. PJBL. Ada lagi yang lain? PJBL ya, Bu. Yang B. Ada lagi? Dia kan berubah jadi produk, dia mengolah. Iya, prosesnya. Project, Bu. Proses. Kan mengolah buah segar untuk dijadikan minuman. Dia dapat produk dia kan. Project. Ya, Bu. B, Bu. Belum ini bacanya, Bu. B, Bu. Ya. B. B apa? B apa A? B. PJBL, Bu. Yang B. Produk, Bu. Project yang benar. Ya. Buah ya. Jadi minuman mengolah buah segar. Hasilnya Ya. Berarti ada yang project ya. Nah, kita lihat lagi. Kita lihat lagi kata kuncinya. Kuncinya proses ya, Bu. Proses. Berarti PBL ya. Oh, proses. Misalkan gini, pembelajarannya nih, siswa disuruh mengolah buah segar untuk dijadikan minum. Baru disuruh. Iya, PBL. Disuruh. Belum pelaksanaan ini. Bukan menganalisis. Jadi A ya, Bu. Berarti yang A. Ya. Kenapa tidak PJBL? Karena belum berbentuk. Masih disuruh nih ada buah segar. Kalian buatkan jadi minuman. Berarti kan masih berbentuk masalah ya. Masih berbentuk masalah ya. Pembelajarannya masih merupakan berbasis masalah. Iya, Bu. Nah, kemudian selanjutnya PBL ini itu kan tugas. Nah, tugasnya itu harus direncanakan. Nah, setelah direncanakan, baru diarahkan ke masalah kenyataan, gitu kan? Iya. Prosedur. Betul, baru ke prosedur. Gitu. Jadi ke PBL ya. Ya. Lanjut. Kan mengukur keterampilan nyata peserta didik adalah Tulis lah. yang bukan untuk mengukur keterampilan nyata peserta didik adalah yang bukan ya, Bu. Yang bukan. Mengukur keterampilan. Yang teks tulis yang bukan.
Kalau yang A untuk mengukur apa, Bu? Pengetahuan. Pengetahuan. Betul. Kalau yang A itu untuk menilai pengetahuan. Kalau praktik untuk menilai keterampilan tentang sesuatu kan. Kalau portofolio? Keterampilan juga ya, Bu. Keterampilan juga. Iya, kalau portofolio itu biasanya kumpulan dari karya-karya siswa yang sudah dikumpulkan gitu. Iya. Selanjutnya ada unjuk kerja. Unjuk kerja juga. Unjuk Iya, kerja itu keterampilan. praktik dan Berbicara. juga hasilnya ya. Kemudian ada Produk. produk. Mencipta. Iya, Produk produk itu mencipta kan ya. udah pasti ya itu Mencipta. hasil hasil Hasilnya. produk yang diadakan gitu, yang sudah ada gitu. Hasil Ya, mencipta. berarti yang bukan itu tes tulis. Tulis. Tuh. Siapa? Lanjut. Dalam pembelajaran di kelas terdapat 2 siswa Anda yang berkebutuhan khusus. Pembelajaran apa yang tepat dilakukan dalam menghadapi kondisi ini? Apa ya? Menyuruh anak. Misalkan di kelas ibu nih, di kelas ibu itu ada 2 orang siswa yang berkebutuhan khusus. Nah, maka cara menghadapi kondisi seperti ini, Ibu akan bagaimana? D. Yang D. B. Membagi kelompok. Mengelompokkan dengan siswa pintar agar ikut terimbas. Dengan siswa pintar agar ikut terimbas. Yang berkebutuhan khusus, Bu. Oh, berkebutuhan khusus. Betul. Kata kuncinya, pembimbingan di tempat duduk mereka. gimana, Bu? Lakukan pembimbingan di tempat duduk mereka. Oh, hanya ke anak tersebut. Nanti yang lainnya bagaimana, Bu? Memisahkan kedua siswa dengan siswa normal lain dengan perlakuan berbeda. Nanti sakit hati, Bu. Nangis dia Bu Yeti nanti. Nangis ya? Iya. Bagikan kelompok diskusi, Bu. Bayi. Jadi yang kena imbas kan Ikut mengerjakan soal berdiskusi kelompok. Jadi yang A berarti Bu, menyuruh anak itu mengerjakan soal ke depan dan membimbingnya. Menyuruh anak itu mengerjakan soal ke depan, lalu membimbingnya. Iya. Itu hanya khusus anak yang berkebutuhan khusus, yang lainnya gimana? Gimana ya? Itu mengerjakan soal ke depan. Melakukan pembimbingan. Bimbingnya. Nah, iya ya Bu ya. Apa deh? Jadi gini Bu, ya. Jadi salah satu cara penanganannya apabila di sekolah kita ada siswa yang berkebutuhan khusus, maka yang kita lakukan adalah anak berkebutuhan khusus itu harus ada ekstra pendampingan. Jadi pendampingan berarti kalau ekstra pendampingan berarti kita melakukan pendampingan itu di tempat duduk mereka ya. Jadi dipisahan gitu ya Bu ya. Yang C tadi. Tapi kalau misalkan ini anaknya gimana ya Bu ya? Tadi kalau dijawab C kata Bu Ayi, gimana anak yang lain? Iya, gimana anak yang lain ya? Iya, makanya diskusi. Kalau diskusi kan imbas tuh. Dia tidak tahu kan bagi anak yang aktif, yang pintar kena imbas, bagi yang malas. Iya, yang pasnya itu D, Bu ya, mengelompokkan dengan siswa pintar agar ikut terimbas pintar, nular. Tapi ini Bu kebutuhan khusus. Membagi kelompok dengan diskusi Bu Ayi, B. B. Baik, kita lihat ya Bu ya jawabannya apa. Nah, ini jawabannya Bu. Ternyata jawabannya C, Bu. Iya, ternyata ya. Ternyata ya kalau misalkan ada siswa yang berkebutuhan khusus, kita itu harus lebih ekstra mungkin ya. Maksudnya lebih ekstra itu mendapatkan perlakuan yang khusus dibandingkan dengan siswa-siswa yang lain. Walaupun misalkan kita bisa membagi gini, kita awalnya misalkan dengan siswa yang normal dulu misalkan atau yang biasa dulu. Nah kemudian siswa yang khususnya itu dipisahkan supaya kita bisa melihat perkembangannya lebih ekstra gitu. Kalau Bu Yeti dikirimnya ke SLB, Bu. Tapi kan sekarang
sekarang mah nggak boleh Bu ya. Sekarang mah kita harus mau menerima ya, harus menerima Bu. Sekarang mah nggak bisa dibeda-bedakan. Harus menerima tetap ya sekolahnya. Baik, kita lanjut ya Bu ke soal berikutnya. Kompetensi apa namanya ya? Apa? Ya. Guru Beda. menguasai bidang keilmuan Profesional. lain yang menunjang proses pembelajaran adalah kompetensi kuncinya proses pembelajaran. Kata kuncinya proses pembelajaran. Pedagogi, kemampuan yang dimiliki Pedagogi. oleh guru. Iya, betul. Pedagogik ya Bu ya? Iya. Jadi Karena pedagogik banyaknya tadi pedagonik itu, Bu. Jadi pedagonik. Pedagonik ya salah. Harusnya pedagonik, bukan pedagogik. Pedagogik harusnya ya. Iya, harusnya pedagogik Bu. Ini kayaknya kesalahan. Kesalahan penulisannya. Iya, kesalahan penulisan harusnya pedagogik. Jadi pedagogik itu adalah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik. Baik itu mengetahui karakter siswanya, menguasai dari teori pembelajarannya atau prinsip-prinsip pembelajarannya. Kalau profesional itu kan hubungannya dengan mata pelajaran yang kita ampu ya. Iya. Baik, kita lanjut ya. Selanjutnya. Dalam mengawali pelajarannya, Pak Apa 9 tadi Bu sinyal saya? Pedagogik Bu yang nomor 9. Nomor 10 sekarang nih. Apa namanya? Nanti dulu, bentar. Portofolio dan mengawal pembagian Pak Ali merumuskan pertanyaan mengumpulkan data. Yang B ya Bu, saintifik. Menarik kesimpulan. Saintifik, baik. Ada lagi? Ada lagi? Sudah saintifik Bu? Seksual. Kontekstual. Baik, kita temukan kata kuncinya Bu. Yang pertama, dalam mengawali pembelajarannya, Pak Ali merumuskan pertanyaan. Mengawali pelajaran dengan merumuskan pertanyaan, mengumpulkan data dengan berbagai teknis, mengasosiasi atau menganalisis, mengolah data, dan menarik kesimpulan. Saintifik, iya betul, saintifik Bu. Ini namanya model pembelajarannya namanya model pembelajaran scientific learning, mengamati, menanya, informasi, mengasosiasi, ya, dan mengkomunikasikan. Baik. Kita lanjut. Seorang guru harus dapat menilai kemampuan siswa sesuai dengan hujan deras, nggak dengar nih. Dan meliputi berbagai aspek. Hal ini sesuai dengan prinsip. Prinsip apa tuh? Menyeluruh ya Bu. Penilaian yang dilakukan oleh seorang guru harus menilai kemampuan siswa melalui sesuai dengan yang B. Baik. Benar Bu, yang B betul. Menyeluruh. Nah, betul, menyeluruh. Jadi penilaian itu harus mencakup ke semua aspeknya. Totalitas. Iya, betul. Lanjut. Ini pembelajaran yang jadi punya materi tentang Ken Arok. Media pembelajaran cocok untuk menjelaskan materi tentang Ken Arok dan Kendedes adalah Ken Arok D. Yang A ya. Masyarakat Jawa, sumber paket, gambar video, Jawa. Ken Arok dan Kendedes. Media. Oh yang medianya, sorry. Iya, media pembelajaran. D. Yang D Bu. Iya. Video ya Bu ya? Ya, betul. Jadi ingat media. Ya, jadi ingat media pembelajaran itu fungsinya adalah untuk mempermudah dalam proses pemberian informasi dalam suatu pembelajaran ya. Jadi kita ini misalkan ini tentang apa sih? Oh, tentang Ken Arok dan Kendedes, berarti
supaya anaknya tahu yang mana Ken Arok, yang mana Ken Dedes, maka Muterin kita video. mutarkan video kisah dari Arok dan Ken Dedes. Nah, dengan begitu nanti siswanya jadi mengetahui ini Ken Aroknya siapa, Ken Dedesnya gimana ceritanya gitu. Kita lanjut. Kelompok peserta didik yang terdapat pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan. Rombongan belajar. Iya, Rombongan belajar. iya rombel. Iya. Kelompok peserta didik yang terdapat pada satuan A, kelas. Bu. Betul. Rombongan Belajar. rombongan kelas apa rombongan belajar? Rombongan kelas, Bu. Rombongan belajar gitu. Rombongan kelas apa rombongan belajar? Belajar, Bu. Rombel, Bu. Rombel, Bu. Mana ada rombongan Iya. Belajar, Bu. rombongan kelas, Bu. Ya, kalau rombongan belajar itu kelompok peserta didik yang terdaftar. Kalau rombongan kelas Satuan itu berarti yang berada di kelasnya gitu. Ya. Lanjut ya, Bu. Berarti Baik. tadi apa, Bu? Rombongan belajar. Rombel, Ya. rombel, ya. Dalam Iya, Bu. mengawali pelajarannya. Nggak kedengaran saya, Bu, hari hujan. Oh iya, Bu. Sekarang kedengaran, Bu. Nggak sama sekali. Hari hujan deras nih. Hujan deras, Bu. Di Bengkulu panas, Pak, ini. Gurih. Di Bengkulu panas, di Lampung hujan. Gelap. Gerimis, Bu, di Lampung, gerimis. Di Padalarang berawan, Bu. Jadi ini perhatian cuaca kita. Iya, Bu, biar nggak terlalu stres, Bu. Yang dibuka, Ya, Pak. silakan, Bu. Ini nomor 14. Bagian dari model pembelajaran. Langkah yang dilakukan Pak Mama Nendar itu merupakan bagian dari model pembelajaran. Namanya model pembelajaran apa? Yang C, Bu. Discovery. Iya, betul. Discovery learning ya, Bu. Jadi discovery learning itu adalah pemberian rangsangan atau stimulus ya, pernyataan identifikasi masalah dan juga biasanya pengolahan data. Jadi pembuktian dan juga penarikan kesimpulan. Betul ya, discovery learning jawabannya. Lanjut. Pintar Ibu Eka sore ini ya. Iya, pintar. Iya. Alhamdulillah lulus. Mungkin udah tidur tadi tuh, Bu. Baik, kita lanjutkan, Bu, ke soal berikutnya tentang pedagogik. Nah, tidak dipengaruhi subjektivitas penilaian. Objektif berarti yang E. Berarti objektif, kan tidak subjektif ya pastinya Iya, objektif. kebalikannya, Bu ya. Betul. Betul Sudah sekali. jelas ya, Bu ya? Baik. Ini Udah minum jus untuk jengkol, Bu Yeti. pedagogik. Ya. Baik, kita stop dulu. Nah, itu soal-soal terkait dengan pedagogik ya, Ibu. Sekarang kita lanjutkan ke soal keprofesionalannya. Nah, kita Nanti lanjut. file soalnya dikasih ya, Bu Ayi. Boleh, Bu. Siap. Nanti saya serahkan ya. Iya, share ya, Bu. Iya. Ya, belum ada ini. Ya, belum, Bu. Kita mulai ke profesionalnya. Saya share dulu ya. Seperti biasa, Bu, saya ambilnya dari kisi-kisi UP dari PPG. Nah, ini kita lanjutkan. Kemarin kan baru soalnya itu baru ke soal sampai dengan 4 berapa Bu kemarin? 45 ya? Baru sampai soalnya. Baru sampai 45. Nah, kita lanjutkan ke soal berikutnya yaitu dengan indikator ke 46 sampai dengan 70. Baik. Ini masih ke kisi-kisi UP yang sesuai. Sini seperti biasa ya, ada indikator-indikator yang nanti akan kita pelajari bersama. Ini, Bu, soal yang kita bahas nih sama dengan yang sebelumnya, Bu, kisi-kisinya. Berbeda, Bu. Kalau kemarin itu kan indikatornya indikator 1 sampai dengan 45. Nah, sekarang kita indikator ke 46 sampai dengan 70.
Enggak, maksud saya Bu, Ya, bagi yang sudah survei sebelumnya iya, betul Bu. sama ya. Ya, Mirip-mirip Bu ya. mirip-mirip, Hmm. mirip-mirip Bu. Kita lihat. Nah, ini kita ke profesionalnya ya. Kalau tadi ke pedagogiknya, ini kita ke profesionalnya Bu. Yuk, ini masih ingat kan tentang karangan bunga, puisi? Perjuangan Bu. Ya, jawabannya adalah, nah ini mah sudah biasa ya Bu ya. Encer we itu ya. Encer yang ini mah sudah ya. Dia minum Ini jus jengkol Bu sore ini. Iya, asik nanti kirimkan ya Bu ya. habis-habis nyanyi tadi Bu Eka di sekolah pakai acara-acara. Baik, ini jawabannya adalah perjuangan ya Bu. Kita ingat saja ke makna puisi, bahwa makna puisi itu adalah makna atau maksud atau isi yang terkandung dalam puisi ini. Nah, ini mah sudah jelas ya Bu. Tadi kita lihat bahwa di sini ada makna puisi karangan bunga karya Taufik Ismail, yaitu tentang kepahlawanan. Baik, kita lanjut ya ke soal 47. Ini terkait dengan watak. Watak Gatot ya Bu ya. Watak. Pendendam. Nah, Pendendam. Dikit Bu Ayi, kecil tulisannya. ya. Kecil banget Bu, nggak kelihatan. Nggak kelihatan nih. Oh, kecil? Ini tuh udah Iya. besar. Kalau di saya mah sudah besar, Bu. Watak Gatot. Watak Dalam tokoh kutipan Gatot dalam kutipan naskah drama tersebut Pendendam, Bu. adalah apa, Bu? Pendendam. Pendendam. Oke. Baik. Pendendam ya, Bu. Dari kalimat mana yang mengungkapkan bahwa Gatot teh pendendam? Pendendam. Dari kalimat mana, Bu? Sebaiknya kita protes diam. Ya itu. Oh, sebaiknya kita protes diam gitu ya. Itu udah pendendam gitu ya, Bu. Baik. Bukan, tidak pendendam itu bukan. Tidak pendendam. Apa tuh, Bu? Marah Bu. Iya. Pemarah. Ini diceritakan kan Gatotnya itu merencanakan aksi protes ya, diam dan mogok saat sekolah tutup Iya, gitu ya Bu, tutup tahun kan. Ini ada di sini nih, ya. Sudahlah kalau menurut aku sebaiknya kita protes diam, kita mogok, nanti kalau sekolah kita tutup tahun, kita semua diam. Nah, itu kan berarti pendendam, dia tidak marah tetapi langsung dendam di hatinya gitu. Ya. Oh. Iya. Baik, kita ingat kembali ya Bu, kita ingat-ingat kembali tentang drama, bahwa drama itu adalah kisah kehidupan manusia yang dipentaskan berdasarkan naskah dengan menggunakan percakapan, gerak laku, unsur-unsur pendukung, serta disaksikan oleh penonton. Nah, yang harus diingat ada unsur-unsur di dalam drama tersebut. Ada tema, plot, penokohan, setting, dan juga amanat. Ini sudah jelas ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini kita tentang Setelah menggauli karya sastra secara sungguh-sungguh sehingga menimbulkan pengertian, penghargaan, kepekaan pikiran kritis, dan kepekaan perasaan baik terhadap karya sastra adalah tindakan apresiasi sastra, Bu. Apresiasi sastra. Baik. Tentang apa ini? Kata kuncinya penghargaan, kepekaan pikiran dan kepekaan perasaan. Baik ya, betul, apresiasi sastra. Apresiasi berasal dari bahasa Latin, appreciation, yang berarti mengindahkan atau menghargai. Jadi kaitannya dalam karya sastra bahwa apresiasi itu adalah kegiatan untuk menggauli karya sastra secara sungguh-sungguh, sehingga menumbuhkan pengertian, penghargaan, kepekaan, pikiran, dan juga perasaan. Nah, kalau yang B kenapa salah? Karena yang B itu kan kritik ya. Kalau kritik itu berarti memuat ke dalam penilaian baik dan buruk tentang karya sastranya. Kemudian yang C, kenapa C salah? Karena itu bukan resensi. Kalau resensi itu kan berisi ulasan mengenai nilai-nilai dalam sebuah karya sastra. Kemudian yang D salah, esai, karena esai itu adalah biasanya bentuk prosa yang bersifat subjektif.
Nah, jadi sudah jelas ya Bu, jawabannya adalah yang A atau apresiasi sastra. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya. Baik Bu, di sini ada larik citraan. Nah, ya, citraan perasaan, Bu, ya. perasaan. Larik yang memiliki citraan perasaan terdapat dalam A. 1, 2, dan 4. 1, Di 2, akuarium, kulihat ikan-ikan berenang, Hmm. alangkah nyamannya. Ya. Iya. Perasaan, ya, citraan. Iya. Ingat ya Bu, citraan itu adalah salah satu sarana keputusan yang digunakan untuk memperkuat gambaran pikiran biasanya. Kalau kalau pencitraan itu ada apa saja Bu? Masih ingat? Ada pencitraan visual, penglihatan, kemudian ada pencitraan pendengaran atau auditori, kemudian ada pencitraan perasaan, kemudian ada pencitraan penciuman, ada perasaan gerak, ya citraan gerak, kemudian ada citraan pengecapan atau ngecap gitu ya Bu ya. Nah, Pengecapan. sekarang yang diminta adalah citraan perasaan seseorang. Iya, perasaan terhadap seseorang. Berarti jawabannya yang ke A. A. 1, 2, dan 4. 1, 2, dan 4. Lihat ya, jawabannya benar. Baik, kita lanjutkan ya. Jawabannya A, Bu. Ini ya, citraan ya tadi ya. Ada citraan ini nih. Nah, ini ya. Jawaban A benar karena lari ke Sari itu ada tulisan kulihat ikan-ikan berenang. Alangkah nyaman. Nah, nyaman di sini berarti kan perasaan ya Bu ya. Perasaannya nyaman gitu. Selanjutnya ada lari kedua, ada kata dan tenang hidup tanpa persoalan. Ini berarti di mana di perasaannya? Ada di perasaan tenang. Kemudian ada di lari keempat, matanya cemburu memandang memiliki. Berarti kesan perasaannya cemburu. Cemburu, betul Bu, betul perasaannya cemburu. Kalau memiliki itu adalah citraan taktik atau menimbulkan kesan setelah ada perasaan gitu. Ya, jadi betul jawabannya adalah yang Baik, kita lanjut soal berikutnya. Ini masih biasa. Ayo. Keamanan. Kalau Bapak mengizinkan, saya ingin meminjamkan kendaraan untuk membawanya ke rumah sakit. Apa malam hari kendaraan umum sangat jarang ada. Boleh Pak Asmar, bawalah anak itu cepat-cepat ke dokter. Ini kuncinya, kunci mobil dan sedikit uang untuk berobat. Amanat yang disampaikan oleh pengarang dan penggalan prosa di atas ialah C. Tolong menolong Bu. Tolong menolong. Iya. Baik, ya. Tolong menolong ya Bu ya. Iya. Itu sangat jelas ya Bu. Iya. Jelasnya dari mana Bu? Jelas yang terkendangnya. Jelas ada di kalimat bahwa bawalah anak bawalah anak itu cepat-cepat ke dokter. Ini kunci mobilnya dan sedikit uang untuk berobat. Baik banget ya Bu tetangganya. Udah dipinjamkan mobil, kemudian dikasih uang ya untuk berobatnya ya. Alhamdulillah. 1001 orang kayak gitu, Wai. 1000 orang. 1001. Bu Yeti itu. Iya. Bu Yeti itu. Iya. Jadi ingat ya Bu, yang harus diingat. Ya, yang harus diingat adalah bahwa amanat itu merupakan ajaran atau pesan yang hendak disampaikan pengarang. Jadi setelah ada penggalan ini nih apa yang ingin disampaikan oleh pengarangnya gitu. Itu amanatnya. Baik, kita lanjutkan. Nah, tema nih, ke temanya. Ya. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Waduh. Dengan kata yang cinta, Bu. Cinta. Keinginan atau hasrat. Iya. B. Hasrat. Cinta.
Cinta apa hasrat? Cinta. Itu Hasrat, aku ingin mencintaimu, Bu. mencintaimu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Berarti cinta, Bu. Berarti cinta ya? Iya. Iya. Ini Hasrat itu. ya, ini sangat terkenal ya Bu, karya puisi dari Sapardi Djoko Damono tentang Aku Ingin, malahan sangat terkenang sekali ini puisinya. Jadi tema dari puisi ini adalah tentang cinta, ya. Di mana makna puisi cintanya di mana Bu, ada kata aku ingin. Berarti kalau aku ingin itu yaitu tentang perasaan cinta yang sederhana gitu. Aku ingin cinta yang sederhana ya. Nah, jika diselusuri lebih mendalam, maka dalam syair puisi ini menyatakan bahwa perasaannya cinta itu sederhana gitu. Ya. Dengan tulus ya bagaikan api. Wah ini mah sangat familiar ya Bu ya. Kalau ingin atau hasrat itu contohnya gimana Bu Ai? Kalau hasrat itu keinginan Bu. Untuk memiliki. Untuk memiliki. Kalau ini kan cintanya sangat sederhana ya. Di sini disebutkan kepada api yang menjadikan abu dengan kata yang tak sempat diucap kayu kepada api yang menjadi abu gitu. Bukan hasrat saja. Kalau hasrat mah hanya berupa keinginan saja, tapi kalau ini tentang cinta. Kompleks ya? Iya, lebih kompleks. Lebih kompleks. Baik, selanjutnya masih ke drama. Teks yang terdapat dalam kurung. Nah, kurung itu namanya biasanya namanya apa? Deda, Kramagung. Kramagung, betul. Iya kan? Jadi ya betul, ya? Betul. Jadi Kramagung itu adalah petunjuk perilaku atau tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh tokoh dalam naskah drama. Tapi biasanya di dalam di dalam tulisannya ditandai dengan tanda kurung. Kurung. Gitu, betul namanya Kramagung. Apa Kramagung tuh Bu Ai? Iya tadi Bu sudah sampaikan. Kramagung dalam kurung dalam Iya kan? Kramagung itu petunjuk perilaku atau tindakan. Petunjuk perilaku atau tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh tokoh. Kode ya Bu, itu kode. Kramagung. Kalau misalkan biasa dalam drama Bu ya, dalam drama biasa Bu ya. Iya. Dalam drama, betul. Misalkan berlari kencang, jadi ini mah diperagakan gitu, tindakan yang dilakukan gitu. Jadi tidak disebutkan misalkan sama pencurinya berlari kencang tak acuh, enggak, tapi dilakukan, ditindak gitu. Nah, gitu. Ya. Tunjukkan. Oh iya, Kramagung namanya ya, Bu. Baik, kita lanjut ya. Nah, ini soal selanjutnya. Hikayat, isi hikayat. Nih, kalau hikayat itu biasanya kan harus ini ya, Bu. Tulis harus lebih. Pesan seorang kepada anaknya agar tidak berhutang dan menganjurkan mencari modal sendiri, Bu. Itu terletak pada kalimat mana ya? Bu Ai, kalau soal seperti ini membacanya gimana sih yang hidup pokoknya gitu, kayaknya terlalu panjang begitu. Kata kuncinya Bu. Iya. Kuncinya. Kata kuncinya cari. Kata kuncinya dicari dulu Bu. Misalkan isi hikayat tersebut adalah ini tentang menceritakan tentang apa? Kan biasanya kalau hikayat mah memang kita itu harus apa ya lebih jeli gitu ya dalam kebahasaannya. Karena kalau di dalam hikayat itu bahasa-bahasanya ada saja bahasa yang lama, syair lama biasanya. Ini materi Bu Emi nih barusan ini hikayat. Iya. Nih, kita cari kata kuncinya ya Bu. Setelah didengarnya kata ayahanda demikian itu, tiadalah ia berlayar jauh-jauh lagi si Tajan itu, selalu dari Tiambung lalu ke negeri Batan saja pelayarannya. Berarti kita harus jeli ini tentang apa sih gitu ya. Nah, maka higan semusim lamanya berarti lama nih berlayar-layarnya gitu. Maka digelari orang si Tajan Nahkota Muda. Nah, itulah gelarnya, melainkan tiada lain kerjanya berlayar pada tiap-tiap musim membawa lada lalu ke Batan. Berarti pergi ya.
pergi dari musim ke musim untuk berlayar. C Dan berarti. ada 4-5 musim ia Ini Nas, berlayar meninggal itu. mati dengan anakku membuat hutang tuh, Bu. Iya. Jadi, Nasihat. Ini nasihat. C nih, nasihat seorang ayah. Nasihat seorang ayah. Pesan. Ada lagi? Pesan seorang pada anaknya. Pesan seorang kepada anaknya agar tidak Iya. berhutang. Iya. Ya. Tandai dengan apa, Bu? Hai anakku dan buah hatiku dan cahaya mataku. Melainkan pegang pertaruhku ya anakku baik-baik. Jikalau sampai hukum Allah kepadaku sepeninggalku mati, jangan anakku membuat hutang. Jikalau tiada Nah, modal iya. berlayar, Itu ayo pesan seorang 3 pada potong. anaknya. Iya betul. Jual buat modal ikan di laut, pancing, jualkan buat modal berlayar. Jangan anakku berani berhutang kepada raja atau kepada company atau pada orang banyak. Itu pesanku. Nah, Berarti ini tentang pesan kepada anak agar tidak berhutang. Itu ya Bu ya. Itu Iya. udah Ini ada kelihatan pesanku tuh Bu ya di situ. Iya. betul. Berarti karena Ada. ahli utang piutang cepet matanya. Ibu Eka. Aduh, iya. Ada ya Bu ya, tersurat ya, ada di teksnya ya. Ini ada di ini nih penggalannya. Baik, kita lanjut ya. Ini nih, hai anakku. Nah, itu udah ada. Baik, kita lanjut soal selanjutnya. Gurindam. Ini Gurindam. Nah, ini berarti tentang puisi lama ya, Bu? Tentang puisi baru, puisi lama nih. Ya. Cumanlah Gurindam berikut. Ya. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah dan lebih didengar oleh orang daripada perkataan yang kasar. Pesan yang lemah lembut akan lebih didengar Yang C, orang Bu. daripada perkataan yang Yang C, kasar, ya. Bu. A. Ya. Eh. Gimana, Bu? Coba Bisa. cari Kan kata ada kuncinya, Bu. perkataan yang lemah lembut tuh, Bu. Udah ada di atas tuh. Ada Perkataan yang lemah lembut. ya. Perkataan yang lemah Iya, lembut. A. Maksud isi bait Gurindam Yang tersebut D, Bu. adalah Jangan mudah atau cepat terpengaruh. Yang D. yang B apa yang A? Yang A, perkataan yang lemah lembut. Yang Lebih A. didengar orang Yang A. daripada perkataan yang kasar. Yang A. Iya, betul, Bu. Jadi jawabannya Oh, yang yang A. Betul. Kenapa Karena yang itu A? kan ada kata kuncinya kan, Bu. Betul, kata Perkataan kuncinya Kata adalah kuncinya kan udah lemah lembut itu. iya, Iya, perkataan itu yang lemah makanya. lembut itu kan udah ada ya, Bu ya. Nah, Harus masih ingat Ibu teliti. Gurindam? Mata Masih ingat kita Ibu lihat. Gurindam apa? Masih Puisi ingat lama Gurindam ya. itu? Iya, puisi Terdiri lama. Ada Puisi lama. dua bait ya. dua baris. Dua baris ya. Dan biasanya tariknya AA gitu ya. Oke. Saja. Iya. Baik. Ini ya penjelasannya. Nah, penjelasannya Gurindam itu adalah suatu bentuk Melayu lama yang terdiri atas 2 bait. Tiap bait terdiri atas 2 baris atau lari, kemudian jasanya atau iramanya sama, ada AA yang merupakan satu kesatuan yang utuh. Ada baris pertama. Nah, baris pertama itu biasanya berisikan semacam soal, masalah atau perjanjian yang berupa sebab. Kemudian ada baris kedua. Nah, baris keduanya itu berupa akibat. Jadi dari masalah atau perjanjian pada baris pertama itu ada biasanya isi dari Gurindam itu ada nasihat, ada sindiran dan juga ada keagamaan. Ini yang tadi ya. Jadi maksud jawabannya adalah yang A. Baik, kita lanjutkan kembali soal berikutnya. Kalimat korelatif ya, Bu. Coba kalimat korelatif. Korelatif apa, Bu Ayi? Ya. Korelatif. Kalimat korelatif itu pun sebab akibat. Ya. Jo, hidupin lampunya, Cak. Sebentar. Apa ini? Berhubungan, Bu. Yang B.
B 1 dan 3. Bukan hanya sopan santun yang disukai rekan-rekan di kantor. 1 dan 3. Baik, ada lagi? Ya, Bu. 5. 1 dan berapa, Bu? 1 dan 3. Baik ya. 1 dan 3, Bu. Jadi biasanya ada penggunaan partikel pada kalimat bernomor 2. Jadi tidak tepat ya, Bu, tetapi contoh kalimat bernomor 4. Jadi intinya kalau korelatif itu adalah berhubungan, saling berhubungan gitu. Jadi satu kita hiburan. Bukan hanya sopan santunnya yang dikuasai rekan-rekan kantornya, melainkan juga jiwa sosialnya yang tinggi menjadikannya teladan mereka. Berarti yang A, Bu ya? Yang berhubungan. A. Didik di provinsi ini tidak hanya menerima uang KJP di provinsi itu tidak hanya menerima uang tapi mereka juga buku pelajaran. Ini kan yang ada ini ya, Bu, melainkan tetapi ya, Bu ya. Ya. Contoh nih, konjungsi korelatif ya, Bu. Di sini ada contoh konjungsi korelatif. Konjungsi korelatif itu ya tetapi tidak gitu. Kemudian bukannya melainkan. Ini aja, Bu, itu aja. Ingat aja ya. Konjungsi konjungsinya ya. Konjungsi itu kata penghubung dari korelatif. Yang pertama tidak hanya titik-titik tetapi juga titik-titik. Lanjutnya bukannya titik-titik melainkan titik-titik. Lanjutnya Bu, yang C itu. Yang C ya. Jawabannya yang B, Bu. Yang B, Bu. Yang B. Kan ini ada itu. Kan yang B bukan hanya mereka juga. Yang kesatuan ada bukan hanya sama melainkan. Yang ketiga apa tadi? Yang ketiga tidak hanya tetapi. Ya. Jadi tidak hanya tetapi gitu. Jadi bukan hanya tapi tidak hanya ya. Kalau bukan hanya korelatifnya dengan melainkan juga. Kalau yang kedua, kalau bukan hanya, maka selanjutnya di konjungsi berikutnya itu adalah melainkan gitu. Yang keempatnya menyalahgunakan tidak hanya berarti bukan tetapi. Harusnya apa, Bu? Kalau bukan hanya berarti melainkan. Ya, kan gini bukan hanya melainkan kan ya pasangannya. Kalau korelatif itu bukan hanya melainkan. Kemudian bukan hanya harus melainkan bukan tetapi. Oh iya. Kalau yang kedua kan tetapi ya. Kalau tidak hanya berarti tapi, kalau bukan hanya berarti melainkan gitu ya, Bu ya, ingatnya. Oh, bukan hanya melainkan, tidak hanya tetapi gitu. Pasangannya, Bu Aya. Pasangannya betul, Bu. Jodohnya. Korelatifnya. Hubungannya. Iya, korelatifnya. Baik. Lanjut ya, Bu ya. Jadi apa tadi tuh, Bu Ayu lupa? Kebahasaan. Iya, Bu. Jawabannya yang B, Bu. Yang B. Ya. 1 dan 3. Ya. Baik, lanjutkan. Selanjutnya, ini tentang unsur kebahasaan majas ya, Bu. Coba, unsur kebahasaan berupa majas dalam kutipan cerita tersebut terdapat dalam kalimat bernomor ingat majas. Ya, majas, Bu. Ungkapan ya. Unsur kebahasaan berupa majas dalam kutipan tersebut adalah berarti kita cari yang ada majasnya. B, Bu. Nomor 2. Nomor 2 apa, Bu, majasnya? Tajam, Bu. Tajam pikirannya. Iya, tajam pikirannya, Bu. Tajam pikirannya. Baik.
Betul, Bu. Tajam pikiran. Jawabannya adalah tajam pikirannya. Kalau tajam pikiran gimana? Artinya artinya pintar, cerdas Pintar. gitu ya, Bu? Iya, betul. Kalau yang A ada nggak, Bu? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Nggak ada. Kalau yang 3? Yang 3 nggak ada, Bu. Nggak ada. Yang 4? Nggak ada. Yang 4 Tidak nggak ada ya? ada juga. Agak keras bukan ya? Ada juga keras kepala ya? Iya, Bu. Kalau agak keras nggak bukan Nggak ada. ungkapan ya? Nah, 5 dari kerja nggak ada juga ya? Ya, Nggak ada betul ya, juga. Bu. Ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Betul. Tadi adalah tajam. Pikiran tajam teh cerdas. Iya. Tajam pikiran. Baik, lanjut. Nah, bagian teks cerpen. Apa ya? Makin kecil nih tulisan. Nggak ada. Bila ada yang bertanya, bagian struktur teks cerpen ya, Bu. Bagian struktur teks cerpen. Orientasi, Bu. Orientasi. Iya, ada orientasi. Betul, Bu. Kita ingatnya aja, bagian struktur teks cerpen di atas, bila ada yang bertanya siapa makhluk paling kecil, paling kikir itu. Oh, tidak, berarti ini awal. Iya. Di awal ya, Bu ya. Jadi kita ingat bahwa ada berapa, Bu, struktur cerpen? 6. Ada 6. Yang pertama ada Orientasi. abstraksi dulu ya, Bu. Abstraksi itu adalah gambaran umum secara keseluruhan mengenai berbagai situasi, peristiwa ataupun bermacam unsur lain. Jadi mulai dari abstraksi. Setelah abstraksi baru ke orientasi. Nah, kalau orientasi itu berarti bagian pemulaannya. Ya, biasanya berisi tentang pengenalan cerita, ya pengenalan diri lah. Selanjutnya ada komplikasi, betul. Komplikasi itu atau klimaks dalam suatu cerita, betul. Atau bagian puncaknya lah gitu ya. Selanjutnya ada evaluasi. Ya, berarti kalau evaluasi itu bagian setelah konflik menuju ke penyelesaian gitu ya. Masalah. Iya, selanjutnya ke resolusi dulu. Resolusi koda Ibu. Iya, bagian resolusi itu berarti berisi ke dalam pemecahan masalahnya, baru ke koda. Koda itu penyelesaiannya apa. Betul. Ini pesan Iya, Bu ya. Iya, pesan ya, Bu. Ada pesannya ya, koda. Iya, betul. Baik, kita lanjut. Mendemonstrasikan sebuah naskah drama dengan memperhatikan isi dan bahasa. Ingatnya kecuali. Argumentasi dan interpretasi, Bu. Iya, betul. Yang B. Kecuali kan? Kecuali, betul. Jawabannya kecualinya adalah yang B. Iya. Jadi mendemonstrasikan sebuah naskah adalah mempraktekkan atau menampilkan atau mementaskan drama yang berarti kita mengaktualisasikan segala hal yang terdapat di dalam naskah drama ke dalam lakon. Jadi ada 3 ya. Suara, olah tubuh, dan olah rasa. Jadi kalau yang namanya argumentasi dan interpretasi itu tidak ada di dalam lakon dalam drama. Baik, kita lanjut. Bacalah paragraf berikut ini dengan sesama. Selama ini aku merasa bangga karena kedua orang tuaku selalu memerhatikanku. Seluruh kebutuhan sekolahku selalu tercukupi. Beberapa hari yang lalu aku mendapatkan hadiah kejuaraan olahraga sehingga kedua orang tuaku senang atas prestasi yang kuraih. Pengalaman. Temanya tentang pengalaman. Betul. Kata kuncinya? Kata kunci dari pengalaman yang mana, Bu? Beberapa hari. Selama ini aku merasa bangga. Orang tuaku selalu melihatku sebagai kebutuhan. Dia mengakui kesalahan. Kata kuncinya. Iya.
Aku mendapatkan ujaran Beberapa hari yang lalu. Beberapa hari yang Aku mendapatkan hadiah. Pengalaman kan, dia menceritakan pengalamannya. Iya, betul ya Bu ya. Jadi di sini ada pengalaman. Aku mendapatkan hadiah beberapa hari yang lalu, berarti sudah pernah terjadi gitu ya. Iya. Sudah pernah terjadi, sudah dilalui. Berarti pengalaman. Ya, kita lanjutkan. Keterkaitan isi penulisan novel dengan kehidupan sehari-hari. Berarti di sini di soal ini kita kaitkan dari kutipan novel ini dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari kita. Ketidakmampuan, Bu. Ketidakmampuan, ya. Ketidakmampuan melupakan hal buruk dalam kehidupan. Iya. Baik, ada di mana, Bu? Di kalimat yang mana? Di kalimat yang di kalimat mana? Ya. Tulisannya nggak bisa dibesarkan sedikit baik. Ini bisa Bu. Sekarang matanya udah tua ini Bu. Ini, sekarang bagaimana Bu? Ini sudah 100%? Ya, udah. Ya, baik. Mana semuanya? Semua kesibukan ini pengalaman baru, Bu. Coba dicari dulu kata kuncinya. Mana ya? Susah pula cari kata kuncinya. Panjang nih ya habisnya. Panjang ya. Bahasa Indonesia itu relatif dengan paragraf-paragraf yang panjang. Bu Yeti, rumusnya itu kalau soalnya panjang, jawabannya yang pendek, yang paling pendek. Kalau aja. Ayo Bu, yang mana Bu? Kita cari kata kuncinya Bu. Ini merasa sakit hati saat kita membaca surat. Tidak pernah mampu mengusir pergi kenangan itu. Ketidakmampuan melupakan hal buruk berarti. Betul, yang itu betul Bu, jawabannya yang C. Ketidakmampuan melupakan hal buruk dalam kehidupan. Ya, karena di sini ada kata kuncinya tidak pernah mampu mengusir pergi kenangan itu. Berarti si tokohnya masih teringat hal-hal yang pernah terjadi sebelumnya. Iya, 10 tahun yang lalu, Bu. Iya. Yang menyakitkan hati. Iya, yang menyakitkan hati. Betul, Bu. Ibu suka teringat nggak kejadian yang lalu? Teringat lah, Bu. Masa nggak teringat, Bu? Iya, ya. Baik, kita lanjut ya, Bu. Soal berikutnya. Nah, tambah kecil. Nih. Perhatikan penggalan drama. Nah, ya. Kita sekarang bermain dengan drama, Bu. Drama dan puisi lama. Nilai positif yang terkandung ya Bu dalam kutipan teks drama tersebut adalah nilai positifnya. Menjunjung nilai budaya masyarakat Indonesia, Bu. Itu kan ada kata-kata nilai mana tuh? Iya, penggalan di mana, Bu? Ada di kata kuncinya. Kata kuncinya mana, Bu? Sudah malam begini kok, tenang. Sudah malam begini. Pulangnya sampai larut malam. Enak dilihat tetangga. Tidak enak lihat tetangga, ya. Pulang larut malam. Mereka mengira kita suka keluyuran malam. Ya. Nilai positif. Nilai positifnya, Bu. Nilai positifnya. Ingat kata kuncinya nilai positif. Iya. Ya.
Nilai mix positif. Kita pun tidak berani melanggar Melanggar aturan aturan, tidak ya. tertulis di masyarakat. Kita Berarti ini artinya ya kalau kita Harus menjunjung tinggi. betul, Ya, artinya harus menjunjung tinggi nilai budaya yang ada di masyarakat walaupun secara tidak tertulis. Kan kita juga ya kalau jadi Iya. perempuan Iya, di bawah itu itu kan ada budaya. masyarakat gitu. iya Dan di namanya Melanggar budaya. aturan tidak iya. tertulis di masyarakat. Iya, kita pun masyarakat tidak berani berkumpul melanggar gitu. aturan tidak tertulis di masyarakat. Itu kata kuncinya. Jadi nilai positifnya yaitu menjunjung nilai budaya Nilai masyarakat budaya. Indonesia. Baik, kita lanjut ya, Bu. Nah, soal selanjutnya. Lengkapi pantun berikut. Batik Ke pantun sekarang nih. Penjahitnya dari Panatas. Siswa aktif berinovasi pendidikan berkualitas. Yang A ya, Bu. Yang Yang A. A. Yang A, penjahit baju batik bermotif-motif penjahitnya dari Panatas. Siswa aktif berkualitas. pendidikan berkualitas. Coba cek lagi. Ya, Bu, rimanya udah benar itu. F. Rimanya udah benar. Tapi meragukan dengan C, yang C siswa aktif inovatif atau berinovatif gitu, antara A dan C. Antara A dan C. Antara A dan C. A. Penjahitnya dari Panatas. Pilih inovatif atau berinovatif itu yang bikinin. Ya, A. Berinovatif. Baju batik berinovatif. Ya, abu di atas ada berinovatif. Nah, ya. Baik, Ibu masih ingat ciri-ciri pantun kan ya? Ya. Nah, ciri-ciri pantun itu masih ingat berarti baitnya terdiri dari 4 baris. Selanjutnya tiap baris, tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Nah, dihitung aja Bu suku katanya. Misalkan si Amir bawa tas, itu mah 6. Kurang. Kita ya. Penjahitnya dari Panatas. 9. Sekarang yang C, penjahit Panatas kurang juga. Yang D, dibawa di tas cuma 5. Amir bawa tas cuma 5. Berarti yang memenuhi syarat pantun yang A. Betul, karena kalau A itu batas suku katanya itu 8 sampai 12 suku kata. Iya, kemudian barisnya juga AB-AB itu ya udah pasti. Kemudian baris pertama dan kedua itu sampiran, baris ketiga dan keempat itu isi. Iya. Baik, ini kan yang C, yang B, C, D, E itu suku katanya kurang dari 8 ya. Nah, udah pasti ya. Iya, pendek-pendek. Berarti betul ya jawabannya A. Baik, kita lanjut lagi. Soal berikutnya masih ke cerita nilai positif. Nah, cari kata kunci nilai positif, Bu. Nilai positif ya. Mana-mana. Nilai positif yang sesuai dengan karakter Indonesia. Pendidikan lebih diutamakan daripada pekerjaan. Iya, Bu, A ya. Nah, Bu. Yang A, pendidikan lebih diutamakan dari pekerjaan. Coba dicari kata kuncinya. Cari kata kuncinya. Nih, esoknya mereka mengantarkan Aini ke pelabuhan. Berarti Aininya mau apa? Budaya merantau. Iya, betul, budaya merantau. Iya, berarti budaya merantau ya, sehingga berada di kapal, sehingga kapal berangkat, sehingga melambai-lambai pada ibu dan adik. Ini berarti penggambaran ya, penggambaran bahwa Aininya pergi untuk merantau atau budaya merantau.
Baik, jadi jawabannya adalah budaya merantau. Jadi Indonesia itu memiliki nilai-nilai luhur yang khas dan membudaya di masyarakat seperti gotong royong, saling hormat menghormati, sopan santun, toleransi, dan peduli terhadap sesama. Masih ke pantun. Ayo Bu, kita berpantun ria. Orang Lampung, ini orang Bengkulu pintar berpantun nih. Tiasaan pantuna. Si kakek punya warisan 9 belati, titik-titik. Janganlah kamu tinggi hati. Nah, sekarang cari kalimat yang berisi sampiran dan berisi isi. Tadi ciri-cirinya sudah. Nah, yang mana ya? Ya. Sudah lama ditinggal mati, bersikap tetap rendah hati. Janganlah kamu. Tinggi hati tuh. Sudah lama ditinggal mati, berkata melukai hati. Ayo Bu. Janganlah kamu tinggi hati. Janganlah kamu tinggi hati. C. Kalau tinggi hati biasanya Tetap jaga Sudahlah perasaan yang terjadi. Perasaan yang jangan kamu tinggi hati, dijauhi teman itu pasti yang B. Yang B. Yang B ya Bu ya? Iya. Yang B betul. Betul. Janganlah kamu tinggi hati, dijauhi teman itu pasti. Iya, nggak boleh tinggi hati. Baik, kita lanjut ya Bu ya. Selanjutnya. Betul, jawabannya B ya Bu. Jadi tinggi hati sifat yang tidak baik, maka oleh karena itu sifat tinggi hati itu bisa menjauhi kamu dari orang lain. Oleh karena itu hindari sifat tinggi hati supaya punya banyak teman. Baik, kita lanjut ya Bu ya. Ini ke tema puisi ya. Tema puisi tersebut adalah, nah ke temanya ya Bu. Tema puisinya tentang apa? Setelah perang memberi kita puing demi puing kepapaan. Nah, temanya tentang perang apa? Perang mengakibatkan kesengsaraan. Perang mengakibatkan kesengsaraan. Iya, betul. Tuh ya, jawabannya adalah perang mengakibatkan kesengsaraan. Ingat ini kata kuncinya yang mana, Bu? Ini kepapaan dan air mata. Iya. Terasa tiada hingganya, memikul berat badan nestapa. Nah, iya betul. Betul ya, memikul berat beban nestapa itu kata kuncinya. Jadi dengan kata kunci memikul berat beban nestapa berarti kalau yang namanya perang penderitaan. Iya, penderitaan, kesengsaraan gitu ya. Karena di sini kan setelah perang berarti ini kan akibat perang. Setelah berarti setelah itu sesudah. Nah, akibat gitu ya, akibat perang maka memikul berat beban nestapa akan sengsara. Betul. Iya, Palestina ya Bu ya. Kasihan ya, Allahu Akbar. Kita lanjut ya Bu. Selanjutnya kita ke kecil ya Bu ya. Ya Bu. Iya, soalnya air mata. Ini apa? Biar satu PPT-nya satu jadi cukup ya Bu. Nggak bisa baca. Ada yang akan bacakan? Bu Yeti baca Bu Yeti itu. Bu Yeti yang pakai kacamata. Aku pakai lah Bu Eka, tapi tetap nggak bisa karena nggak bisa. Iya. Baik, ini soalnya adalah tentang kritik yang tepat yang diberikan seorang guru supaya drama tersebut bisa ditampilkan dengan maksimal. Sebenarnya ini hubungannya dengan kritikan.
Jadi kalaupun misalkan Ibu tidak membaca dramanya, kan kalau kita sebagai seorang guru itu bisa mengkritik ya, kritik tentang Dari penampilan kalimat lah. Ya, betul. Kritik tentang penampilan supaya maksimal itu apa, gitu. Jadi kita sebenarnya, oh ini panjang misalkan, tapi kita baca itunya soalnya, apa ini mah kita juga tahu gitu. Berarti D Apanya dong, juga. harus totalitas. Delta dong, Bu. Percaya diri. Yang mana, Bu? D. Ya, yang D, Bu. D, Delta. Yang D. Yang D, iya. Yang D, betul. Yang D ya, Bu ya? Iya. Ya kan? Ya. Ibu tanpa Kalimat kritik kan. ya, Ibu tanpa baca juga jadi tahu kan kritiknya apa? Iya. Iya, betul. Percaya diri. Jawabannya yang D, betul. Dalam memerankan drama, semua pemeran harus bisa memerankan tokoh dengan totalitas percaya diri. Merupakan kunci utama kesuksesan serta tidak melupakan memahami makna drama tersebut. Jadi sebenarnya kalaupun kita tidak membaca dramanya, karena pertanyaan adalah kritikan kita sebagai seorang guru, kalau misalkan siswanya bisa menampilkan dramanya secara maksimal, maka apa yang harus kita lakukan? Begitu ya, Bu? Berarti kalau menganalisa soal Ibu Ayi, berarti kita dituntut untuk soal ini meminta apa, itu kan? Betul. Ya, makanya baca dulu soalnya. Setelah soalnya baru kita cari kata kuncinya. Oh iya. Gitu. Jadi kalau misalnya kita membaca dulu soal, nanti lama untuk membaca soal. Membaca pertanyaan. Baca jawabannya dulu. Membaca dulu apa teksnya gitu maksudnya. Jadi kita baca dulu soalnya apa yang mau diminta. Nah, baru ke paragrafnya gitu. Kalau ini kan sebenarnya kalaupun kita tidak membaca dramanya, kita tahu sebagai seorang guru kalau kita akan memberikan kritik supaya penampilan siswanya berdramanya maksimal, apa yang akan kita sampaikan gitu. Itu ya. Baik, gitu ya Bu. Jadi jawabannya betul yang D. Kita lanjut soal berikutnya. Ini juga panjang. Nah. Waduh. Cari yang paling pendek nih jawabannya, sama pendek semua. Ayo dicari. Apa pendeknya Bu Ayi? Jawabannya pendek Bu. Jawabannya pendek Bu. Temanya apa? Benar kata Bu Eka tadi. Cari jawaban yang terpendek. Iya. Pendek semua. Kalau yang paling pendek kegigihan tuh, Bu. Apa tapi ya? Soalnya apa tapi? Soalnya nih Bu. Nah, di sini kan kepinggirkan ya Bu ya. Duh. Ini udah berair matanya. Ini Bu ya. Ini tema dalam prosa di atas adalah temanya tentang apa? Berarti kalau tema berarti kita cari kata kunci. Pekerjaan-pekerjaan di perkilangan adalah pekerjaan yang tidak bisa ditunda-tunda. Setiap kilang tempat pengolahan suatu fraksi berhubungan erat dengan kilang-kilang pengolahan fraksi lainnya. Satu di antaranya terganggu atau berhenti bekerja, segera akan berakibat sama pada kilang-kilang lainnya. Nah, Ibu dicari kata kuncinya apa? Ada kata apa, Bu? Ini nih biasanya. Ketidakadilan ya. Ketidakadilan. Dari mana Bu mengambil ketidakadilan? Kata kuncinya. Lihat di akhir Bu. Dengan langkah lesu ia menuju ke tempat cuci. Ia mencuci tangannya dengan rapuh, kemudian dengan air. Kemudian ia melakukan hal yang serupa terhadap bajunya, membersihkannya dari tai-tai minyak yang menempel. Berarti kesabaran. Ini. Kesabaran. Coba kalau dengan langkah lesu, Ibu biasanya apa? Kecewa. Iya, betul, kecewa. Ya, jawabannya kecewa. Kalau lihat tema, sebenarnya bisa dilihat Bu, kalau nggak di awal, di akhir. Ya. Ini berarti ada di akhir. Seperti paragraf deduktif induktif ya Bu. Betul. Ya.
Jangan kalau yang semuanya gitu. Lanjut ya Bu, kita lanjutkan ke syair tentang pendidikan. Betul. Urutkan menjadi syair 4. pendidikan. Mulai dari Urutkan 4 tuh berarti. 4. Yang A, Bu. Baik. Yang A. 4, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4, 1, 2, 3. 4, 1, 2, 3. Baik. Ya. Teruntuk ibuku sayang, yang setiap harinya selalu berjuang, selalu memberi kasih sayang dan memaafkan walau kami bangun siang. Betul. Jawabannya adalah yang A. Iya. Ibu tinggal nyari ini nih, awalnya apa, kalau udah ketemu awal kan kita tinggal nyari ya, A sama D berarti ya kan? Nah, sekarang lanjutkan nih, keduanya selalu memberi kasih sayang. Tapi, ini yang kalau misalkan dilanjutkan ke yang setiap harinya selalu berjuang, berarti kan, kurang ini ya syairnya. Tuh, betul ya Bu, jawabannya adalah yang A. Baik Bu, kita lanjut ya. Soal berikutnya. Ini Bu. Tentang amanat. Amanat. Iya, amanat. Yang disebutkan oleh pengarang dalam Yang tadi ini. Iya? Yang mana ini? Mana? C ya? Oh iya, yang tadi bener ya? Tadi, Bu. Iya, betul. Masih ke amanat yang tadi yang mana Bu? Tolong menolong. Tolong menolong. Iya, masih tolong menolong ya Bu ya? Tolong menolong sesama. Iya, masih tolong menolong ya, masih ingat. Iya. Pasti keluar soal itu, Bu. Iya, karena sering ya, ada banyak. Nah, ini citraan Bu, imajina. Kecitraan yang dominan. Penciuman. Yang mana Bu? Yang bau tanah, Bu. Bau tanah. Tanah itu. Ke bau tanah itu udah mau dikubur Bu ya. Udah bau bangke itu. Iya, tubuhmu menguapkan bau tanah. Baik. Ibu. Iya. Penciuman ya Bu, tadi ada citraan penciuman tentang bau tanah tadi ya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih. Salam sehat, salam bahagia. Semoga sukses ya Bu ya. Hari ini kita sudah menyelesaikan soal terkait dengan drama, kemudian puisi dan juga tentang pedagogik ya Bu ya. Nanti soal-soalnya bisa di-share Bu Ais beserta jawabannya. Iya, baik Bu. Nanti saya sampaikan ke Pak Andri ya Bu ya. Tadi saya belum sempat mengirimkan. Saya kirimkan ya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih ya untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Kita belajar sama-sama mengingat kembali tentang baik itu yang berhubungan dengan profesional ataupun dengan pedagogiknya. Mudah-mudahan nanti ke depannya saya cari soal-soal lebih banyak di pedagogiknya. Iya. Baik, terima kasih Pak Andri sudah selesai. Makasih ya Ibu semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Lister baru masuk itu. Nggak ikut berarti dia. Iya, itu baru masuk Bu Lister. Kita berapa kali pertemuan lagi Bu Ayi? Ya Bu, kita ada 2 pertemuan lagi ya Bu, Senin sama Selasa ya. Saya nanti cari soal-soal yang pedagogiknya lebih diperbanyak ya Bu, karena kalau keprofesionalan sebenarnya saya yakin Ibu sudah bisa. Karena itu kan biasanya hubungan dengan materi-materi pembelajaran yang sudah ya Bu ya, yang sering kita sampaikan ke anak-anak kan kalau profesional. Sebentar saya hubungi sampai dulu Rabu Pak. Bu ya, pertemuan lagi ya. Betul Bu, sampai Rabu ya. Baik Ibu Bapak, Ibu. Ya, alhamdulillah untuk pembahasan soalnya telah selesai. Nanti untuk
kategori materi soal yang kemarin yang terbarukan ya untuk pedagogi, kemarin saya sudah sampaikan ke Bu Ai untuk saran-sarannya dan juga untuk acuannya. Nanti mudah-mudahan beliau bisa memfasilitasi untuk pemahaman tentang pedagoginya seperti apa. Nah, sebetulnya dari soal-soal yang kita bahas hari ini pun itu ada soal-soal pedagogik, cuman memang porsinya mungkin tidak terlalu banyak gitu. Nah, untuk yang keempat, kelima itu 2 kali pertemuan, mudah-mudahan nanti bisa diarahkan kepada materi pedagogiknya gitu. Nah, kemudian juga kan ada kepribadian ya, seperti itu masalah studi kasus itu Ibu Bapak, studi kasus, pembelajaran studi kasus, nanti misalkan Ibu Bapak ini disarankan ataupun ada surat tugas untuk berangkat tugas ke mana gitu ya, tugas dinas luar lah misalkan. Kemudian tapi berkaitan dengan kepentingan apa gitu. Nah, ini kan berhubungan dengan pedagogi dan studi kasus juga. Intinya sih untuk soal itu nggak perlu dibikin stres ya oleh Ibu Bapak, karena memang kalau yang saya pahami, yang saya dalami itu soalnya itu masih sama aja. Jadi hanya tentang pedagogik saja, cuman memang kadarnya yang lebih banyak gitu. Dan saya kira nggak usah khawatir karena Ibu Bapak ini kan setiap hari melaksanakan kegiatan seperti itu. Cuman memang nanti ada clue-cluenya, ada tunjuk khusus untuk bisa nanti disampaikan oleh Ibu Ai. Nah, begitu Ibu Bapak. Ada yang masih mungkin sebelum ditutup? Kalau misalkan tidak ada, nanti silakan bisa ditanyakan di link di grup WhatsApp, karena saya masih ada waktu 1 jam untuk kegiatan fasilitasi CGP. Demikian mungkin ya Ibu Bapak. Terima kasih Bu Ai, terima kasih Ibu-Ibu semuanya. Insya Allah nanti untuk soal pedagogiknya akan kami usahakan bisa disampaikan dan bisa memberikan sedikit pencerahan bagi Ibu Bapak semua terkait soal apa itu soal PPK dan apa itu tentang apa ya STJ apa. Karena kebetulan kan Bu Ai juga sebagai guru pamong PPG, mudah-mudahan beliau ada informasi dari Pak Adri. Ya Bu Emi. Pak Adri, hanya sedikit ya, Pak. Yang untuk yang studi kasus itu gimana ya Pak? Studi kasus itu nanti misalkan Ibu Bapak ada hal yang berkaitan dengan kepentingan pribadi, tapi juga ada kepentingan instansi gitu ya, kepentingan sekolah ataupun kepentingan secara dinas dan tugas. Nah, ini ada studi-studi kasus seperti itu. Nanti untuk jelasnya di pertemuan berikutnya akan kita coba jelas ya Bu ya. Bisa Pak ya, kasih contohnya studi kasus gimana ya Pak ya? Iya boleh. Nanti saya coba untuk koordinasi dan Bu Ai seperti apa. Ibu-ibu mohon izin saya akhiri untuk pertemuannya karena memang saya harus segera ingin di fasilitas penggerak.